ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Berdiri tegak, terima kasih cinta. Sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now. Saat ini saya sedang berada di Hotel Top Surabaya Stasiun Kota yang ada di Jalan Waspada nomor 58 Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan para bintang tamu yang luar biasa keren. Mereka ini adalah para aktivis yang sedang menggerakkan gerakan 10.000 polybag untuk ketahanan pangan. Siapakah mereka? Langsung kita sapa ya. Oke, yang pertama di sebelah saya yang paling cantik ada Mbak Ani Rihana. Iya. Mbak Ani ini adalah seorang aktivis lingkungan ya. Apa kabar Mbak Ani? Alhamdulillah baik. Iya. Yang sebelahnya ada Mas Robi Hidayat, betul ya? Oke, Ketua Karang Taruna Kecamatan Wonokromo. Oh, baik. Apa kabar nih Mas Robi? Oke, sebelahnya sudah nggak asing lagi ya. Saya sering ketemu dan ngobrol juga sebenarnya. Ada Mas Zubaidullah atau Mas Ubed ya. Beliau adalah Ketua Komunitas Muda-Mudi Surabaya. Oke, apa kabar nih Mas Ubed? Iya. Oke, Mas Ubed, Mas Robi dan juga Mbak Ani. Ini saya dengar Mbak dan Mas-Mas ini cuma satu ya, Mbaknya ya. Mbak dan Mas-Mas ini adalah salah seorang penggerak gitu ya untuk gerakan 10.000 polybag. Nah, ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Sebenarnya gerakan 10.000 polybag ini apa sih? Kamu atau saya? Ada yang mau menjelaskan? Monggo silakan. Baik. Dulu. Awal pergerakan ini adalah seruntetan acara dari yang sudah digerakkan oleh Mas Ubed dari KMS Komunitas Muda-Mudi Surabaya, yaitu gerakan 1000 polybag. Kemudian antusias masyarakat itu luar biasa sekali yang ingin menanam di rumahnya masing-masing. Karena 1000 polybag itu ditanam di rumah masing-masing warga, tapi di area Surabaya. Kemudian Mas Ubed menghubungi saya, Mbak Ani aku ingin ada acara yang seperti kemarin tapi ini gaungnya lebih besar, tingkatnya Jawa Timur gitu. Jadi dari 1000 menjadi ke 10.000 polybag. Oke, kalau acara baik karena ini juga kita sebagai aktivis lingkungan sangat mendukung sekali pergerakan seperti ini, kita lanjut. Tetapi tidak disangka ternyata antusias masyarakat itu tidak hanya se-Jawa Timur tapi se-Indonesia. Jadi ini bisa dikatakan gerakan 10.000 polybag adalah gerakan menanam bersama-sama ya.
se-Indonesia begitu. Menanam apa ini lebih tepatnya? Menanam sayur Sayur. untuk ketahanan pangan. Jadi harapannya nanti kita menanam bersama, kemudian kita panennya juga bersama-sama, kita makan, masak sendiri juga bersama-sama gitu. Oke, ini saya penasaran juga dengan istilah menanam sayur di polybag gitu ya. Sebenarnya kok bisa gitu loh ditanam di situ? Nah, ini mungkin yang berkomentar terjawab siapa ya? Mas Ubed ya? Cak Robi boleh? Mas Ubed? Ya. Kenapa kok ditanam di polybag? Oh gini Mbak, kenapa kita memakai polybag? Karena di perkotaan itu kita tidak punya lahan untuk bertanam. Karena di depan rumah kita sudah jalan raya atau sudah jalan paping. Jadi tidak ada lahan tanah yang untuk menjadikan kita untuk bertani atau bertanam sayur. Dengan polybag itu menjadi salah satu masyarakat untuk bertanam di lahan sempit. Jadi kita kan hanya polybag itu seperti pot ini tapi dari plastik ini. Jadi kita bisa taruh di atas selokan atau kita bikin rak-rakan seperti punyanya Cak Robi yang kemarin melongsing kampung sayur Surabaya. Itu memang luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Sekarang masyarakat tiap rumah itu berupaya untuk bertanam sendiri. Jadi memang tujuan kita mengadakan gerakan 1.000 dan 10.000 polybag itu ketika pandemi sebenarnya ceritanya. Ketika pandemi itu masyarakat dianjurkan untuk di rumah saja. Jadi hanya rebahan sudah dapat pahala katanya. Jadi dan banyak masyarakat yang dengan frustasinya tidak kerja di rumah, tidak ngapa-ngapain, tambah sumpah. Dengan kita adakan atau kita mengajak masyarakat untuk bertanam dari rumah dengan menggunakan polybag, ternyata dampaknya luar biasa gitu. Memang kita mengajak masyarakat itu dengan bertanam kangkung awal dengan 1.000 polybag karena kangkung itu paling mudah dan masyarakat awam pun itu bisa bertanam dan panen. Seperti yang dilakukan di Karang Taruna Kromo ini memang salah satu proyek yang luar biasa. Sudah 2 kali beliau Cak Robi kemarin di kampung menamakan kampung kangkung karena sudah melakukan panen raya. Jadi di bantaran Raya Sepur itu kita bisa panen raya gitu. Wow. Itu. Di Kecamatan Monokromo. Kecamatan Monokromo ya, keren Ya, ya. jadi harapan kami memang dengan polybag itu kita bisa menciptakan kemandirian pangan yang dimulai dari rumah masing-masing. Dengan tujuan memakmurkan bumi Tuhan. Karena tidak memungkinkan ya di kawasan perkotaan itu berkebun ya. Iya, itu Mbak. Lahannya tidak ada. Seperti itu. Dan apalagi bisa menikmati hasil panennya sendiri gitu ya. Betul. Oh, oke. Untuk sayuran apakah hanya kangkung saja atau ada varian lainnya juga bisa ditanam di Nah, polybag? kalau kangkung itu kita bertujuan karena kangkung itu yang paling mudah dan paling kuat gitu, Mbak. Jadi ketika orang yang tidak pernah bertanam, nanam kangkung dan bisa panen, dia akan atau kepingin nanam yang lain gitu. Oh ternyata aku nandur gampang, berarti aku pengen nandur yang lain. Jadi stimulus awalnya dari kangkung ya? Iya. Oke. Tuh. Sebenarnya berapa lama sih prosesnya, dalam bentuk apa sebenarnya? Apakah sudah jadi tanaman kangkungnya atau cuma benihnya aja atau gimana? Jadi pertama itu kita hanya memberikan Benih. polybag, tanah sama benih, bukan bibit. Karena kangkung itu mudah, 1 bulan sudah bisa panen. 1 bulan Iya. jangkanya ya? Oke. Ini Cak Robi yang sudah melakukan nanti bisa biar bercerita tentang yang tidak pernah bertanam, pakai bertanam dan masyarakatnya antusias. Sekarang punya 2 kampung binaan untuk kemandirian pangan di kota Surabaya. Wah, Ini Cak Robi ini. Boleh deh, gimana Mas Robi ceritanya ini? Katanya Kecamatan Monokromo, jadi kampung sayur ya? Betul? Itu Mbak, sebelum ada kampung sayur, alhamdulillah kami di Kelurahan Ngagel, tepatnya di Bagong Kinayan, apa yang dikatakan Cak Ubed, tepat, itu bantaran rel kereta yang ada. Jadi kebetulan ada lahan untuk taman jagongan. Nah, itu kita beri polybag. Nah, kemarin tanggal 16 bulan Juni sudah panen raya dan warga sangat antusias ikut panen dan
warga itu membawa segepok kangkung dimasak. Ada yang masak sayur asem, ada yang plecing kangkung, Tumis, kangkung, nah itu. Dan di tempat kami sendiri barusan kami meluncing kampung sayur. Jadi kampung sayur itu gerakan 1.500 polybag dan tidak menutup kemungkinan kita menjadikan kampung sayur ini juga edukasi wisata di tengah kota Surabaya. Sebetulnya tantangan yang menarik itu kami tidak punya lahan, tetapi bisa berkebun, berkebun sayur mayur, dan support warga sangat biasa ketika ada sebuah bangunan yang ya boleh dikata itu tidak terawat, itu dipinjamkan kepada kami dan pengurus RT. Dan setelah dipinjamkan, kita olah, kita robohkan, kita tanami beberapa rak-rak sayur, Mbak. Di situ ada 11 jenis tanaman sayur mayur sehingga kami menanamkan kampung sayur. Apa saja itu? Selain kangkung ya? Selain kangkung kami ada terong bulat, terong panjang, ada sawi, ada bayam, ada selada merah, ada cabai panjang, cabai keriting, dan juga ada gambas. Itu juga, dan juga ada ini Pak, bunga rosella. Oh, bunga rosella juga ya. Dan ke depan sebetulnya kami ini lagi menyiapkan itu uji coba ini padi bisa ditanam di pot. Oh iya? Iya. Aduh, ini keren sekali ya. Jadi Next project. sebetulnya kalau padi ini Mbak sangat cocok di perkotaan, Mbak. Iya, Karena tidak tergantung dengan cuaca hujan. Karena airnya itu bisa kita aliri melalui dari air atau, nah ini kami berencana membuat kolam ikan. Nah, ikan lele dan nila. Jadi airnya nanti ini kita ambil untuk menyiram padi. Ini juga sebagai nutrisi. Jadi itu nanti Nutrisinya next padi. project ya? Iya, Dari Kecamatan itu Wonokromo ya. ya. Jadi budidaya ikan juga ya, selain budidaya sayur. Kedepannya budidaya ikan juga. ini Oke. target ini 2 minggu kami sudah mempunyai kolam ikan lele. Luar biasa. Jadi betul apa yang dikatakan Cak Ubed, berawal dari pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini mengajarkan kami banyak hal tentang ketangguhan. Jadi kalau di rumah aja itu rebahan stres, makanya pagi sudah siram-siram tanaman. Iya, betul. Terus karena kangkung ini cepat, Mbak, kami sudah panen 3 kali. Ya, yang pertama di Bagong, Selama pandemi ini ya? Iya, selama pandemi. Ya. Kangkung itu sebenarnya bisa juga dipanen 3 kali, tidak usah dicabut sama akarnya. Jadi kita potong nanti tumbuh lagi. Nah, setelah tumbuh lagi sampai 3 kali baru diganti. Itu tips Iya. Tubuh gitu ya? tips menanam Iya. kangkung. Menanam kangkung. Itu tips- Bisa panen 3 kali. Jadi apa Mbak ya? Warga ini melihat di tempat kami yang kemarin tanggal 12 sudah di launching, sekarang tanggal 23 persentase pertumbuhan dari tanaman ini alhamdulillah sesuai target. Jadi kami perkirakan sekitar 18 hari itu sudah kangkungnya itu sudah tinggi, untuk selada merahnya itu sudah mengembang, sawi sudah mengembang, bayam sudah mengembang, dan akan menjadi daya tarik sendiri. Di tempat kami Ya. itu kita matchingkan dengan lukisan alam, Mbak. Oh. Mungkin jadi ada lukisan alam, jadi ada laut dan ada pegunungan, air air terjun. terjun. Jadi kayak mural gitu? Seperti di desa. Nah, di tempat kami ini ada dinding rumah warga, itu yang bersedia dilukis dengan mode alam, Mbak. Jadi warga ini sangat antusias. Jadi ada kepingin perubahan untuk menjadikan tempat kampung kami ini di samping kampung sayur, edukasi belajar tentang bertanam sayur mayur. Keren ya. Jadi bisa sekaligus jadi tempat wisata. Betul. Ya, ada rencana wisata. kami menjadikan edukasi wisata, jadi mungkin adik-adik SD atau PAUD edukasi. Jadi kita nanti menyiapkan modul, Mbak. Modul cara mulai dari awal media
tanahnya itu bagaimana cara mengelolanya, terus ketika dimasukkan ke polybag dan terus ketika ditabur benih atau bibit bagaimana. Nah, nanti kita ajak ke spot-spot lukisan-lukisan yang sangat indah, mungkin saya tidak bisa bercerita. Biar kamera yang bercerita gitu Iya, ya. biarkan kamera yang bercerita, Mbak. Oke. Baik, Mas Robi, Ya. Mbak Ani dan juga Mas Ubed, kita break sebentar ya. Kita akan lanjut lagi, nanti pasti akan ada cerita-cerita seru menarik lainnya pastinya ya setelah yang satu ini ya. Tapi kita break dulu dan kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Tetap di Surabaya Now ya. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya. Iya. Ini apa dulu? Sembarang ya? Merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget, Pak. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak ya ini ya. Kan ridu ini romingga ke Prabon. Kawali pondok sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Pocapu wis lenggah kampar sang brandal. Ya, balik lagi di Surabaya Now, kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Mbak Ani Rihana, Mas Robi dan juga Mas Ubed ya, pemirsa. Oke, kita kembali lagi ke gerakan 10.000 polybag. Ini saya bingung nih, gimana ngitungnya bisa 10.000 polybag? Itu hitungannya gimana sih Mbak Ani? Baik, karena ini kita adalah gerakan 10.000 polybag, jadi kita bergerak bersama-sama. Sudah dikomando oleh Kecamatan Wonokromo 1.500. Duluan ya itu ya? Duluan. Kemudian kemarin teman-teman dari Ubaya pada saat Ubara Disnatalis kemarin menanam 500 polybag. Dan besok akan ada lagi 500, jadi sudah 1.000 dari Ubara ya. Universitas Bayangkara Surabaya. Kita bekerja sama dengan rektornya juga. Nah, itu nanti juga akan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan pilot projectnya 60 komunitas pecinta lingkungan, aktivis lingkungan. Jadi bersamaan 60 komunitas lingkungan. Betul, nanti kita jadi satu, bergerak bersama, dan komunitas itu pun juga mendistribusikan ke anggotanya masing-masing. Jadi ada yang di komunitasnya, ada yang di rumahnya masing-masing juga. Tapi totalnya nanti tetap setelah kita hitung itu jumlahnya 10.000. Tetapi karena ini kita akan menjadikan lifestyle ya, lifestyle yang baru. Kita hidup sekarang di new normal ya. Kita juga punya lifestyle yang baru. Kita menanam, ayo menanam bersama-sama. Kemudian kita bisa konsumsi sendiri. Alangkah indahnya kalau kita menanam, panen, kita masak sendiri. No pestisida kan ini, jadi lebih sehat, lebih hemat Kita ya tahu kan. banget ya. Tahu banget karena kita yang menanam, kita yang memberi pupuk. Artinya tanaman itu sama dengan anak kita juga loh. Kan ada orang menanam itu satu bisa jadi, satu mati. Kenapa? Ada apa? Padahal tanahnya sama, polybagnya sama, benihnya sama. Nah itu ternyata menanam itu juga harus pakai perasaan ya. Buatlah tanaman itu seperti anak kamu sendiri, dielus-elus, dipupuk, disayang, hasilnya pasti akan baik gitu ya. Jadi 10.000 itu nanti tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dikomandani oleh 60 komunitas dan juga teman-teman dari yang lainnya organisasi. Kalau Surabaya ada organisasi apa namanya, punya Bu Sekda itu apa? Punya Bu Sekda, Dharma Wanita juga gabung sama kita. Karang Taruna, Dharma Wanita, kemudian ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia juga, Jawa Timur. Jadi banyak sekali. Dan komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi di total 10.000, tapi alhamdulillah karena ini bagus, jadi jumlahnya
malah melebihi kuota. Wow, Kita sudah hampir 17.000. keren ya. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai bergerak ini ya gerakannya ya. Dan nanti insya Allah kita akan buat lagi ya di acara Hari Pahlawan 100.000. Oke, oh berarti untuk eventnya sendiri ada sebenarnya. Iya, kita nggak berhenti sampai di sini. Karena kita jadikan lifestyle, jadi nanti teman-teman yang belum bisa bergabung pada saat event ini akan kita masukkan di next event gitu. Dalam waktu dekat puncaknya kapan sih sebenarnya eventnya? Iya. Puncaknya kapan sebenarnya? Tanggal 17 Agustus tepat jam 10. Jadi kita nanti bentuknya adalah kita bergerak bersama di tanggal 17 jam 10 itu kita live ya, YouTube dan juga virtual Zoom. Di masing-masing daerah nanti akan Zoom dengan kita. Itu nanti satu persatu kita akan awali dengan opening seremonial di sekretariat dulu, kemudian nanti hostnya akan memberikan gambaran bagaimana masing-masing wilayah, masing-masing daerah gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana 10.000 polybag orang se-Indonesia menanam bersama ditayangkan secara live bersama-sama. Wow, Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, tadi kan sempat Mbak Ani sounding juga ya, sebenarnya awalnya itu kan dari Mas Ubed gitu ya? Betul. Belakangnya. Betul ya Mas Ubed? 1000 Mas Ubed polybag. jangan tidur ya Mas Ubed ya. Mas Ubed, awalnya dari Mas Ubed kan gitu, dari gerakannya Mas Ubed sendiri yang 1000 polybag. menginisiasi 1000 polybag. Iya. Awalnya tuh dari mana sih idenya sebenarnya gitu ya? Ya, Kok itu bisa tadi, Mbak. seperti itu gitu? Artinya kenapa nggak bikin yang lain? Gitu? Sebenarnya Komunitas Muda Mudi Surabaya itu ketika pandemi kita juga sudah berjalan bareng dengan teman-teman Kalang-Kalang Monokromo, mulai penyemprotan disinfektan dengan berbahan organik dan pembagian sembako kepada kaum duafa. Dari situ ketika awal itu saya dapat sumbangan atau donasi jelantah 4 jurigen itu dari Dokter Ami, senior kami semua ini. Karena saya berpikir karena uang itu mau kita apakan. Karena saya juga resah kira muncul ide untuk membelikan hasil dari penjualan jelantah itu untuk polybag. Oke. Jadi awal dari situ akhirnya kita tidak hanya membagikan sembako dan penyemprotan, akhirnya kita melakukan pembagian polybag, benih dan tanah. Itu. Iya. Karena kita hanya di 4 kota. 1000 polybag itu ada di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, sama kita ada di Mojokerto. Di 1000 polybag itu. Oke. Dari situ kemudian ketemu dengan Mbak Ani Iya. sama Mas Robi gitu Iya. ya? Kalau Cak Atau Robi itu ini memang awalnya ke Mas Robi dulu? Cak Robi. Oh. Untuk yang 10.000 itu memang saya bikin status, dikomenin Mbak Ani, akhirnya saya telepon, akhirnya ketemuan dan Mbak Ani karena beliaunya orang yang luar biasa dengan kolega-koleganya yang mumpuni, jadi di panitia gerakan 10.000 polybag ini orang-orang hebat dengan bidangnya masing-masing. Jadi gerakan 10.000 polybag ini adalah gerakan bersama dengan asas gotong royong. Gimana caranya kita bisa menciptakan atau gerakan yang bermanfaat untuk semua. Oke. Untuk dana 10.000 polybag sebenarnya swadaya masing-masing ya. Kalau awalnya 1.000 tadi kan bantuan ya. Awalnya tadi ya. Bantuan dan kas KMS. kas KMS. Ya. Oke. Kalau yang 10.000 sendiri swadaya masing-masing. Enggak, Itu kita ada sponsorship juga. sponsor Ada sponsor juga. Ada. dan mandiri, Mbak. Jadi ada yang teman-teman itu mandiri, ada yang medianya dari panitia. Oke, iya. Nah, beralih ke Mas Robi, ya. Mas Robi awal-awalnya mengajak masyarakat untuk mau menanam sayur sendiri itu sempat ada kendala nggak sih sebenarnya? Kalau kendala itu sudah pasti, Mbak. Ya. Apalagi di tempat kami ini dekat dengan pasar. Kalau orang Jawa bilang kan paling lapor repot-repot nandurung tuku ae kari melang. Iya, Jadi benar. kendalanya seperti itu, Mbak. Awalnya itu. Cuman alhamdulillah saya beri pengetahuan dan wawasan beda antara beli dengan kita menanam setelah berbuah atau telah besar kita panen kita masak itu rasanya beda.
Iya, iya, Ya, iya. ternyata warga sangat antusias sekali. Dengan antusiasnya kenapa? Kami 1.500 polybag ini mandiri. Jadi rangkaian dari gerakan 10.000 polybag ini 1.500 mandiri. Warga mendukung pembuatan erak dan pembuatan lukisan dinding itu membutuhkan biaya, Mbak. Iya. Itu dari Sebetulnya mana Mbak itu ya, asalnya? Nah, sebetulnya saya memberi penjelasannya di tantangannya di situ, Mbak. Ini sudah tersusun erak dan polybag kalau tumbuh rapi. Kira-kira kalau dinding ini dilukisi bagaimana ya? Kita merayu yang punya rumah untuk dilukis itu kan sebetulnya juga tantangan, Mbak. Tapi Iya, alhamdulillah setelah dia melihat, iya ya, matching. Nah, warga akhirnya berkumpul sampai, Mbak, ceritanya itu sampai 1 minggu kita itu tidur itu Melean. menjelang subuh terus melean ya. Oh. Tapi alhamdulillah terbayar sudah dengan kemarin melaunching Kampung Sayur itu sudah ada spot lukisan, air terjun, pegunungan itu bahkan apa ya? Kami ini merasa bangga, merasa senang, Pak. Karena apa? Pagi tanpa disadari itu ada yang sudah selfie dengan polybagnya. Iya. Jadi Instagramable Iya. gitu lah istilahnya, seperti itu ya. Venue-nya Gitu, Mbak. bagus. Ya, itu Mbak. Jadi dengan sendirinya akhirnya warga sadar. Bahkan sekarang ini malah tertantang untuk menjadikan yaitu tadi destinasi wisata. Iya, iya. Keren, luar biasa. Nah, sejauh ini seperti apa sih bentuk dukungan dari pemerintah? Mungkin Mbak Ani bisa dijelaskan. Kalau dari pemerintah, kita sih belum ada ya. Ini Oh, kalau dari ada. pemerintah kita sudah Dari Dinas disupport Pertanian ya. Dinas Pertanian Dari itu Dinas polybag Pertanian. dan benih. Bibit, bukan benih bibit. Beda. Oh, bibit ya. Ya. Oke. Dan dari DKRTA Surabaya kita dapat support itu 1 pickup kompos. Seperti itu. Oke. Jadi berupa barang ya, bentuk supportnya. Karena kita juga bersurat untuk Tapi mensupport acara support ini yang luar gitu. biasa adalah doa dari Bapak Kiai. Dari Pomosda. Pomosda Nganjuk. Itu tidak bisa kita lupakan, Mbak. Jadi memang gerakan kami awal dan seterusnya kita berkiblat di Pondok Pomosda. Jadi terinspirasi dari situ ya. Iya, Dan direstui juga dari situ juga. alhamdulillah direstui dan kita Pak juga Ari sering nanggung sowan ke ikut. sana. Iya. Apakah saya boleh menyapa teman-teman kolaborator, Mbak? Oh, boleh silakan. 60 komunitas. Ini ada 60 komunitas untuk suwe lagi. Teman-teman kolaborator terima kasih atas dukungannya dan teman-teman panitia dari berbagai komunitas yang bergabung menjadi satu untuk gerakan yang bermanfaat ini. Ini ada dari PKK Duku Pakis, ada PKK Keranji Bekasi, dari Bekasi juga ada dari warga Puri Aloha, yang luar biasa adalah Mbak Ani, founder ART Production. Mbak Ani ini yang untuk acaranya nanti. Ada Nusantara Berkarya, teman-teman ini ada di Indonesia juga. Iya. Ada Dharma Wanita. Yang 5 ini ada Cak Robi dari Karangtaruna Kecamatan Wonokromo. Ada Cak Mus, salah satu panitia juga di Humas, foundernya Kampung Dolanan. Ini yang luar biasa, Mbak. Jadi dari dia mengurusi permainan tradisional, sekarang mulai bergerak untuk bertanam bersama teman-temannya itu. Jadi Jadi gerakan ini ya semua elemen yang ada di energi sekitarnya. yang luar Betul. biasa kata Cak Robi. Keren. Karena akan kita jadikan lifestyle gitu. Kalau lifestyle kan semuanya bisa masuk. Ada komunitas sahabat belajar. Jadi tidak ada teman-temannya di lingkungan. Ada Jatayu Surabaya dan Cilegon. Ada W Hasta Mojokerto. Ini luar biasa. Dia sudah punya kampung edukasi. Pak Toko itu. Sekarang jadi tempat para layang di Terawas. Oke. Ini juga ada teman-teman relawan bencana juga bergabung, Pak. Ada Tagana Surabaya. Ini ada santri pelopor FKPM Sampang. Iya. Juga ada Visip UNER juga. Kalau saya sebutkan
banyak sekali karena lebih dari 60 komunitas dan berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Terima kasih, dan yang saya tidak sebutkan saya mohon maaf karena mungkin waktu. Tapi ucapan kami kepada teman-teman, mari kita bersama-sama membuat Indonesia menjadi zona hijau dengan gerakan 10.000 polybag. Keren, luar biasa. Oke, kita break dulu ya. Kita lanjut lagi nanti, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah yang satu ini. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue saguan bakar. Ana moyo-moyo katon angendanu ingkang ing pangwitan hanyarengi soroting surya harsa madhangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadhangi sasana minangka Purwaka. Pemirsa, kita masih bersama-sama di Surabaya dan kita masih lanjutkan obrolan seru kita bareng teman-teman dari gerakan 10.000 polybag. Ada Mbak Ani, ada Mas Robi, dan juga Mas Ubed. Oke, tadi kan sempat disonding ya oleh Mbak Ani bahwa sebenarnya di highlight di sini bahwa akan menjadikan gerakan menanam sayur itu sebagai lifestyle. Nah, sebenarnya apa lagi sih pesan yang ingin disampaikan dengan adanya gerakan 10.000 polybag ini sebenarnya Mbak Ani? Kalau dari saya pribadi, ya jadikan ini lifestyle kehidupan sehari-hari yang bisa menjadikan manfaat untuk dirimu sendiri dan juga orang di sekitarmu. Kita menanam, kemudian kita memanen, dan kita masak sendiri. Karena itu jauh lebih sehat, lebih hemat, dan lebih bagus untuk dikonsumsi. Ibu-ibu banget ya? Iya, tujuannya itu. Karena apa? Di tengah pandemi ini kita memang harus berhemat. Kata Cak Ubed juga, kita di rumah saja ngapain gitu. Lakukan hal yang bermanfaat. Salah satunya idenya ya ini. Jadikan lifestyle. Kalau bayangkan, kalau di Indonesia, apalagi Surabaya dan kota-kota besar yang tidak mempunyai lahan untuk berkebun, tapi kita bisa mempunyai kebun sendiri walaupun itu di polybag. Kerennya bukan main kan. Jadi tidak perlu susah-susah untuk memikirkan lahan. Tapi kita bisa menanam apapun itu. Tapi kalau di gerakan 10.000 polybag, kita kan awalnya kangkung. Bener kata Cak Ubed, kangkung karena itu mudah ditanam, kemudian cepat panennya, gampang dimasaknya, dimakannya juga enak gitu. Jadikan lifestyle ya untuk menanam. Wow, keren ini. Dari Cak Robi beda lagi. Coba deh, kalau Robi sendiri apa nih? Ya. Kalau dari kami ini Mbak ya, masyarakat kota ternyata itu juga bisa bertani. Masyarakat kota itu jangan takut berkebun. Karena apa? Dengan berkebun kita itu bisa menambah satu wawasan tentang alam, menghijaukan alam. Yang kedua, kita bisa bermanfaat dan bermasalah. Jadi manfaat dan bermasalah itu beda. Kalau manfaat aja kan hanya manfaat bisa untuk keindahan. Nah, tapi kalau bermasalah itu ada endingnya kan kayak kangkung kan juga untuk bisa dibuat jus, plecing kangkung, nah itu. Jadi nilai ekonomisnya gitu ya. Ekonomisnya. Dan yang terpenting Mbak, dengan berkebun kita bisa juga menjadikan ekonomi produktif.
dan bisa dari mendukung ke program pemerintah tentang ketahanan pangan. Jadi kalau misalkan di era pandemi seperti ini di Surabaya taruhlah itu ada 154 kelurahan, kalau 50%-nya aja itu sudah bercocok tanam sayur, sudah menghijaukan, sudah mandiri pangan, Mbak. Dan syukur-syukur dari peran serta harapan dari kami ini pemerintah mendukung dari teman-teman atau warganya yang ingin bercocok tanam sayur ini, ya pemerintah mestinya juga turun lah, turun. Mungkin bisa dibantu karena kami ini kan belajarnya secara otodidak. Main perasaan yang apa kata disebutkan Mbak Ani, memang betul itu, Mbak. Nah, ya mereka itu juga perlu disapa, diajak ngobrol tanamannya dari kecil. Seperti anak sendiri. Iya. Saya aja cabai itu kalau saya pijat, saya tekuk ke kanan ke kiri, gitu, ternyata ya tanpa kita sadari, Mbak ya cepet gedenya, Mbak. Oh, gitu. Kalau misalkan keluarnya bengkong terus kan ya mungkin kan ya bengkong terus, Mbak. Nah, makanya itu. Jadi kita perlu sentuhan, Mbak. Perlu sentuhan dari sana. Kalau Dan nggak disentuh kirain nanti nggak pedes gitu ya. Bengkong. Ya, yaitu harapan kami pemerintah Kota Surabaya, apalagi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah menggulirkan program untuk warganya bisa mengambil bibit, bisa syukur-syukur itu turun, memberi pengetahuan tentang cara bercocok tanam yang baik dan ekonomis dan higienis. Itu harapan kami, dan saya terima kasih kepada KMS. Dengan Cak Ubed ini kami sering kolaborasi, Mbak, karena Karang Taruna ini mengajarkan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan, dan kami sudah kolaborasi dan koordinasi dan bermitra dengan sama ini Mbak Ani ini Nusantara Production ini juga kami kemitraan dengan yang lain-lainnya. Tidak menutup kemungkinan ya mungkin saya mengundang Surabaya TV ini untuk tanggal 17. Nah, kami ini kan juga ikut live dan perkirakan kami panen raya, Mbak. Nah, jadi nanti presenternya bisa nanti menanam kamera ya? Bisa kru-kru ini tidak perlu berwisata di tempat yang jauh-jauh di Surabaya loh, Mbak. Ada, Mbak, walaupun kami tidak punya pegunungan, di belakang ini sudah ada pegunungan. Terus air terjunnya. Hanya itu jadi lengkap gitu ya. Ada lengkap, Mbak. Ini kami juga ini juga ada sawah. Dan juga ada kebun, Mbak. Ya mungkin walaupun gambar. Mbak, jadi kami menginginkan di Surabaya ini ternyata di kota metropolis, apalagi Surabaya dikenal kota bersih. Kemarin juga mendapatkan Adipura. Seyogianya warga itu ikut mendukung, Mbak. Nah, kalau semuanya kampungnya asri bersih, itu kan berarti betul-betul memang Surabaya layak bersih, Mbak. Number one, betul-betul layak nomor 1. Nah, yang dikhawatirkan kan di kota-kota jalan raya asri, tetapi di gang-gang, kumuh ini kan bertolak belakang, Mbak. Maka dari itu harapan kami pemerintah mungkin dengan adanya ketahanan pangan ini di masa pandemi ini, pemerintah support, itu sangat luar biasa sekali, Pak. Bisa-bisa Surabaya kemandirian pangannya ini tidak tergantung dengan daerah lain sudah. Itu dari kami, Pak. Wah, oke, luar biasa. Mas Ubed, gimana nih Mas Ubed? Kira-kira apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan ya dengan adanya gerakan 10.000 polybag ini sebenarnya? Kalau kami sih sebagai pemuda itu kita tidak hanya menjadi penonton. Kenapa kita taruh di 17 Agustus? Karena itu memang sejarah yang tidak bisa kita lupakan, karena Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan, para pejuang kita berjuang dengan susahnya merebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai pemuda hanya
jangan hanya menjadi penonton. Kenapa kita taruh di 17 Agustus? Untuk mengingatkan kita sebagai pemuda, kita mengisi gerakan atau mengisi kemerdekaan dengan gerakan yang bermanfaat. Dan ini yang lebih penting, Pak. Kita sebagai pemuda, kalau kita ngomong petani, tidak mungkin orang tua kita yang di desa menyarankan anaknya untuk menjadi petani. Makanya sawanan desa entek didol. Dan di kota, kalau kita sebagai pemuda bisa memulai atau mengajak masyarakat untuk bertanam, itu akan yang luar biasa. Di Surabaya ternyata ada petani-petani muda yang dengan latar belakang bukan petani. Bapak saya bukan petani, saya bukan petani, tapi kita bertanam dan bisa menghasilkan sayuran itu seperti Cak Robi, atau nandur, kerjanya kontraktor. Dia adalah pengusaha kontraktor, Pak. Sekarang nandur dengan program yang luar biasa, ada kampung edukasinya di Surabaya, ada kampung sayur di Surabaya. Itu kan menjadikan kita petani-petani muda yang keren gitu. Petani itu tidak harus kita kotor pakai apa ya, gak sewek, enggak. Kalau di Surabaya kita bisa pakai dasi dan bertanam dan sebagainya dengan lifestyle-nya tadi Mbak Ani, itu kan membuat daya tarik kita. Oh, ternyata Surabaya ada petani-petani muda modern yang berawal dari ketertarikan. Karena memang pandemi ini kalau kita lihat sesi baiknya memang luar biasa. Seperti gerakan 1000 polybag itu berawal dari ulang tahun saya sebenarnya, Mbak. Yes, curhat. Iya, karena saya lahir di tanggal 19 di bulan Mei dan COVID-19. Jadi itu memang iya, ada agendanya, Mbak, itu. 19 Nah, kalau yang 17 ini memang untuk memperingati kemerdekaan RI. Jadi sebagai pemuda kita jangan hanya sebagai penonton nang warkop medolan HP ae posting lucu-lucuan, tapi kita bisa memposting yang gerakan yang luar biasa. Itu Mbak pesannya. Luar biasa ya. Jadi tadi itu bisa untuk lifestyle juga pesannya, untuk mendukung program ketahanan pangan juga. Kita juga ada IG dan fanpage ya, jangan lupa nanti di follow ya. Boleh. IG-nya @10.000 polybag. 10.000 @10.000 polybag. Oke, jadi bisa tahu ya update. Betul. Kegiatan. Di situ kegiatan kita mulai running sampai nanti besok tanggal 17 ada semuanya di situ. Wow, luar biasa. Terima kasih Cak Mus sudah jadi admin kita. Keren. Dari Kampung Dolanan. Wow, keren. Jadi memang gerakan 10.000 polybag ini memang sangat menginspirasi ya. Karena itu tadi ya. Alhamdulillah. Pesannya bisa juga untuk lifestyle juga, ya merubah cara hidup kita. Kemudian juga untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah, dan tadi yang terakhir seperti yang disampaikan oleh Cak Ubed ya, juga bisa menciptakan profesi baru yang lebih berkelas ya, petani yang keren gitu kan, petani berdasi. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk sharingnya, edukasinya. Wah, luar biasa sekali ya, kita sudah berbagi inspirasi di kesempatan kali ini. Terima kasih juga sudah hadir di Surabaya Now, Mbak Ani, Mas Robi, Mas Ubed, dan juga tak lupa terima kasih untuk Pop Hotel Stasiun Surabaya Kota yang sudah bersedia sebagai fasilitator tempat. Oke, demikian saya Faria Mei harus pamit, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.